Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bu Heni, dalam mata kuliah TPTH. Hari ini kita akan membahas tentang buah dataran tinggi tropis di iklim kering. Nah, buah yang pertama menjadi contoh adalah apel atau Malus domestica. Apel sendiri bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Apel termasuk salah satu jenis buah yang populer dikembangkan di Indonesia di samping jeruk dan mangga. Apel sendiri merupakan pendatang dari daerah subtropik. Sumber aslinya memang tidak diketahui dengan jelas, tapi sebagai pusat sumber genetiknya diduga berasal dari sekitar Israel. Tanaman ini bersifat tahunan, punya batang yang tinggi besar, dan saat ini memang sudah dibudidayakan dalam bentuk mini atau pendek ya, sehingga gampang untuk memanennya. Bunganya hermaprodit, kemudian bersifat menyerbuk silang. Varietas yang dikembangkan di Indonesia umumnya berasal dari Australia dan Eropa. Di Indonesia sendiri, tanaman ini tumbuh dan berbuah baik di dataran tinggi. Tanaman apel juga menghendaki iklim yang dingin. Nah, berdasarkan penelitian, apel bisa mengurangi resiko kanker usus besar, kanker prostat, dan paru-paru. Serat dari apel juga dapat mencegah penyakit jantung, serta mengontrol berat badan dan mengurangi kadar kolesterol dengan cara seratnya mencegah reabsorpsi atau cara tubuh menggunakan kembali zat-zat yang memang dapat diproses dalam tubuh, dan itu bisa meningkatkan kadar kolesterol. Apel sendiri kita ketahui bahwa memiliki kadar antioksidan yang tinggi sehingga dia bisa mencegah kanker di tubuh. Selain Malang Raya atau di Jawa Timur, beberapa daerah di Indonesia seperti di NTT, Bali, dan Papua itu memiliki lahan yang memang potensial untuk pengembangan tanaman apel. Namun, pada daerah-daerah tersebut belum memiliki sentra produksi karena pengembangannya belum diikuti dengan pemahaman juga penerapan teknologi budidaya apel yang baik dan benar. Sehingga kita masih perlu pengembangan, penerapan, pendampingan yang lebih baik di daerah-daerah tersebut agar menjadi sentra apel. Cara tumbuh apel sendiri menyukai atau mampu tumbuh di daerah beriklim dingin antara 16 hingga 27 derajat Celcius pada ketinggian 700 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Namun saat ini apel juga bisa tumbuh di hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Curah hujan tahunannya yang dikehendaki adalah 1000 hingga 2500 mm per tahun. Kemudian penyinaran mataharinya antara 50 hingga 80% per hari, atau dia menghendaki penyinaran matahari penuh ya, hampir penuh. Kemudian kelembaban udaranya sekitar 75 hingga 85%. Karakter tanah idealnya adalah yang konsisten gembur atau memiliki drainase yang baik. pH tanahnya antara 5 hingga 7. Oleh karena itu, daerahnya harus terbuka, tidak terlindungi. Apabila terlindungi, warna merah buahnya tidak akan merata, tampak kurang menarik karena penyinaran mataharinya kurang. Di daerah yang cukup air, tanaman apel dapat berbuah 2 kali dalam setahun, tapi sebaliknya, apabila kebanyakan hujan, maka terjadi pengguguran bunga sehingga tidak mampu menjadi buah. Oleh karena itu perlu diatur pembungaannya supaya jatuh pada bulan-bulan kering. Waktu pembungaannya dapat diatur dengan pengaturan saat perompesan daun. Jadi pemeliharaan tanaman apel ini salah satunya adalah perompesan, dan perompesan itu sangat berpengaruh terhadap pembungaan tanaman apel. Kita masuk ke jenis apel yang dibudidayakan di Indonesia. Ada beberapa apel yang memang sudah terkenal dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama ada apel Rome Beauty. Ciri-cirinya adalah bentuk buahnya agak bulat dengan sedikit lengkukan di bagian ujung. Warna kulit buahnya hijau, agak kuning kemerahan. Daging buahnya keras namun bertekstur halus, aroma buahnya kuat. Ini banyak ditemukan di daerah Malang ya, Balitbang atau Balitjistro Indonesia. Panen apel ini bisa mencapai 30 hingga 40 kg per pohon jika usia tanamannya mencapai 7 tahun. Menjadi bahan dasar pembuatan sari apel karena dia memiliki aroma buah yang kuat dan kandungan air yang lumayan banyak.
Kalau nanti saudara jalan-jalan ke daerah Malang, banyak menemukan sari apel, itu adalah berasal dari apel Room Beauty. Banyak juga ditemukan di toko-toko buah atau di pasar-pasar tradisional jenis apel ini. Kemudian yang kedua ada apel mana lagi, atau yang biasanya terkenal dengan apel hijau nih, apel Malang. Bentuk buahnya bulat dengan ujung pangkalnya berlekuk datar. Kulit buahnya hijau muda kekuningan, kemudian daging buahnya memang manis, teksturnya agak sedikit liat atau keras, dengan sedikit kandungan air. Rasa buahnya manis-manis kecut gitu. Apel mana lagi ini cenderung memiliki ukuran buah yang lebih kecil dibanding apel-apel yang dibudidayakan lainnya. Tapi ada juga yang punya semburat merah di sini. Yang ketiga adalah apel Ana. Ada yang menyebut Anna, ada yang menyebut Ana. Jadi ada N-nya double, ada yang N-nya 1. Bentuk buahnya memanjang dengan pangkal buah menyerupai bintang. Kemudian kulit buahnya tipis dengan warna hijau dan semburat warna merah. Daging buahnya padat dan cenderung masir, atau dia lebih berpasir gitu, nggak halus. Kandungan air dalam buahnya cukup tinggi. Jika dikonsumsi sesaat setelah dipetik, apel Ana akan terasa sedikit asam. Namun jika dibiarkan dalam 3-4 hari setelah dipetik, buah ini akan terasa lebih manis dengan aroma yang tajam. Aroma khas apel ya. Bedanya dengan Room Beauty tadi, kalau Room Beauty itu lebih bulat, kalau si Ana, dia lebih lonjong atau lebih oval. Meski sama-sama memiliki semburat hijau kemerahan, agak kuning, tapi dia memiliki kecenderungan daging buahnya lebih masir dan tidak halus seperti apel Room Beauty tadi. Persiapan benih yang pertama adalah benih diperbanyak dengan cara okulasi, karena kita tahu keunggulan-keunggulan dari okulasi itu ya. Seragam, kemudian batang bawah dengan batang atasnya bisa kita sesuaikan, bisa kita pilih batang bawah yang kuat, memiliki perakaran yang bagus. Tanaman apel sendiri memang tidak pernah diperbanyak dengan biji. Bijinya memerlukan pematangan embrio hingga 42 hari setelah dikupas. Walaupun buahnya dipungut matang, karena sel-sel embrionya memang belum berkembang sempurna, sehingga tanaman apel hanya diperbanyak dengan okulasi. Batang bawah maupun batang atas lurus dan sehat, kemudian akar serabutnya lebat, daunnya subur dan sehat, berumur 6 bulan atau lebih saat diokulasi. Kemudian ada proses penanaman. Proses penanaman ini, lubang tanam dianjurkan dibuat pada akhir musim kemarau atau mendekati musim penghujan. Ukuran lubangnya dianjurkan adalah 60 cm x 60 x 60, panjang, lebar, dan dalam. Jarak tanaman untuk varietas mana lagi adalah 3 sampai 3,5 x 3,5 meter. Kemudian untuk Ana dan Room Beauty adalah 2 sampai 3 meter dikali 2,5 sampai 3 meter. Lubang tanam diisi dengan lapisan bahan organik atau lapisan O yang paling atas, kemudian ditambah lagi dengan 20 kg bahan organik atau pupuk kandang, dan 0,5 kg dolomit atau setengah kilo dolomit disesuaikan dengan pH tanah. Campuran tanah tadi dimasukkan ke dalam lubang dan dibiarkan mengalami inkubasi selama 2 minggu. Tujuannya adalah untuk mematikan hama atau calon-calon dari gulma yang ada di bahan-bahan organik, karena bahan organik memang banyak mengandung biji-biji gulma, biji-biji hama penyakit. Kalau dibiarkan selama 2 minggu, dia kepanasan, tersinari sinar matahari, diharapkan bibit-bibit tersebut bisa mati dan tidak mengganggu pertumbuhan dari bibit apel itu sendiri. Nah, penanaman yang ideal ada dilakukan pada saat awal musim hujan. Jadi dibuat lubang tanam 2 minggu sebelum musim hujan, diperkirakan 2 minggu, kemudian ketika penanaman nanti sudah memasuki musim penghujan, sehingga dia lebih optimal tumbuhnya. Ada juga pelengkungan dari cabang. Jadi proses budidaya tanaman apel salah satunya adalah yang identik adalah pelengkungan cabang. Bertujuan untuk membentuk kerangka tajuk atau mendorong munculnya tunas generatif pada cabang lateral. Kegiatan ini dilakukan setelah tanaman beradaptasi di lapangan dan memiliki cabang yang cukup panjang.
dan kuat saat dilengkungkan. Biasanya cabang itu berdiameter sekitar 1-2 cm agar tidak putus saat dilengkungkan. Caranya yaitu 3-4 cabang dilengkungkan ke bawah hingga mendatar dan diikat dengan tali yang ditancapkan pada tanah. Selanjutnya daunnya dirontokkan atau dirompes dan ujung cabangnya dipotong. Apel sendiri kalau dibiarkan tidak dilengkungkan cabangnya atau tidak dirompes daunnya, maka dia akan tumbuh berserak seperti semak. Dalam hal ini bunganya hanya keluar pada ujung cabang dan tidak lebat. Dengan teori distribusi hormon, sekarang telah diatur agar arah pencabangan tanaman apel dapat mendatar sehingga pembungaannya dapat merata di sepanjang cabang. Kemudian pemotongan ujung cabang dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh hormon yang bersifat menghambat tumbuhnya tunas lateral atau di samping, atau yang disebut dengan dominasi apikal. Perompesan daun mendorong cepatnya tumbuh tunas baru. Ini adalah contoh pelengkungan dari batang. Pelengkungan cabang yang tidak lengkap, cabang yang dilengkung. Ini cabang yang dilengkung. Begini, ke atas, mendatar, dan ke bawah. Ini adalah cara pelengkungan cabang. Jadi cabangnya ditarik menggunakan tali dan diikat ke tanah. Bagian ujungnya dipotong, dirompes. Ini adalah tunas ujung yang tidak tumbuh ke atas, dipotong, tidak terbentuk tunas lateral. Ini adalah daun tidak dirompes, pertumbuhan tunas lateral lambat dan sedikit. Arah pelengkungan menentukan bentuknya tunas lateral. Arah pelengkungan. Ini adalah cabang yang dilengkung, jadi tumbuhnya seperti ini. Ini adalah cabang yang tidak dilengkung. 4-6 buah per tandan, rata-rata buah 9 kg. Mutunya kurang. Rata-rata 6 buah per kilo, mutunya baik, jadi lebih besar-besar. Buah diperjarang 1-3 buah per tandan. Jadi ada perompesan buah maupun perompesan daun. Juga ada pengaturan percabangan yang dilengkungkan. 1 bulan setelah perompesan, biasanya tanaman mulai berbunga dan 4-4,5 bulan kemudian dapat dipanen. Di Indonesia sendiri, tanaman buah apel dibudidayakan 2 kali atau lebih dalam setahun. Dibuahkan atau dibuat berbuah sekali atau 2 kali dalam setahun. Selanjutnya cabang-cabang itu dipertahankan mendatar dan perompesan dilakukan lagi apabila akan membungakan tanaman. Oleh karena itu, perompesan diatur sedemikian rupa supaya waktu berbunga tepat di musim kemarau atau pada waktu hujan telah berkurang. Karena kalau berbunga kemudian hujan lebat, itu bisa merontokkan dari bunga-bunga tersebut. Sehingga dipilih waktu berbunga adalah saat musim kering. Tunas-tunas baru yang tumbuh pada cabang yang telah dilengkungkan tadi, apabila sudah berwarna coklat dan ujungnya beruas, harus dilengkungkan pula seperti cabang yang lain. Ini adalah memperbaiki bentuk cabangnya. Cabangnya awalnya seperti ini, kemudian ditarik masing-masing. Yang pertama ini dilengkungkan ke sana, kemudian ini yang ke antara 4 dengan 5 ditarik ke bawah, dan yang ke atas ini, yang ini ditarik ke sebelah sana. Jadi memang dibentuk. Ini adalah contoh tanaman yang dilengkungkan juga. Sehingga dia muncul seperti ini, terbentuk kanopinya dan dia lebih mendatar. Perompesan daun sendiri, perlakuan ini disertai dengan pelengkungan cabang dan pemangkasan bagian ujungnya dapat memecahkan tunas generatif, terutama tunas lateral yang diikuti dengan keluarnya bunga. Tadi sudah kita bahas ya. Idealnya perompesan daun dilakukan ketika tunas generatif sudah padat, biasanya sekitar 2 minggu setelah panen. Ini tunas daun dirompes, tidak berbunga, bisa kurus. Kemudian tunas mulai padat, kurang lebih 35 hari setelah dirompes, dia akan berbunga. Tunas sudah mulai padat, kurang lebih 25 hari setelah dirompes, berbunga. Perompesan daun untuk pembungaan. Jadi perompesan daun itu memicu pembungaan pada tanaman apel. Untuk pembukaan sendiri, ini ada tabel yang saya dapatkan dari Bali Jestro. Dan ini adalah bunga dari tanaman apel. Jadi dari bunga dia akan membentuk sebuah
membentuk sebuah bakal buah, kemudian membesar, dan membentuk buah. Biasanya ini disisakan 2-3 buah dalam satu tangkai. Penjarangan dan pembungkusan buah. Nah, penjarangan buah apel secara tepat dapat meningkatkan mutu panen dan menjaga stabilitas produksi. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan ketika buah berumur 8-9 minggu dari bunga mekar. 8-9 minggu adalah 1 bulan lebih. Kemudian khusus apel mana lagi atau apel hijau, ketika buah berumur sekitar 3 bulan dari bunga mekar, perlu dibungkus dengan kertas yang bersih dan tahan air. Kegiatan ini dilakukan setelah penjarangan buah atau 3 bulan dari rompes daun. Kenapa dia harus dibungkus? Untuk menghindari hama-hama yang menyerang buah apel itu sendiri. Karena buah apel ini memiliki aroma yang khas sehingga hama-hama tersebut tertarik untuk datang dan mencicipi buah apel tersebut. Ini adalah hama penyakit pada tanaman apel. Memang banyak banget hamanya. Di antaranya adalah kutu daun, kutu sisik, tungau, trips, ulat, lalat buah. Ini adalah contoh buah yang sudah dikontaminasi oleh kutu sisik. Kemudian ini adalah buah yang sudah dikontaminasi oleh lalat buah. Kemudian dia akan menyuntikkan telurnya pada buah apel yang masih muda, sehingga ulat-ulatnya itu akan tumbuh di dalam buah apel. Semakin besar buahnya, semakin besar juga ulatnya. Sehingga pas kita panen, itu rusak di bagian dalam karena ulatnya sudah tumbuh di dalam. Akibat dari lalat buah. Pestisida yang digunakan, ini ada imidacloprid, kemudian abamectin untuk kutu daun, kutu sisik, dan trip. Ada kandungan dikofol atau piridaben untuk tungau, kemudian ada sipermetrin untuk ulat. Untuk penyakit atau kutu-kutu ini, kutu daun hijau atau apis. Kutu daun ini menyerang daun sehingga menjadi keriting kering dan akhirnya gugur. Pada musim kemarau, kutu ini sangat berbahaya karena dapat merusak tanaman dengan cepat. Dia menyerap cairan dari dalam daun sehingga daun menjadi kering ya. Kemudian ada juga penggerek batang. Menyerupai kumbang berwarna hijau tua, dia mengkilat seperti tembaga saat tersinari matahari. Ulatnya dapat melubangi batang tanaman sehingga bagian tanaman ini rusak dan menjadi kering. Ada juga penyakit yang menyerang tanaman apel, penyakit kering daun, penyakit mildew atau tepung, penyakit cendawan upas, penyakit busuk akar, penyakit busuk buah disebabkan oleh cendawan Glomeria singulata. Kalau serangan cendawan ini menimbulkan gejala lingkaran berwarna coklat pada buah. Bila dimakan, buah yang sakit rasa pahit. Ini adalah contoh dari trip yang bersembunyi di bawah daun dari tanaman itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.